Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paramita Damupuli. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Inggris. Di sini saya akan mempresentasikan bab 1, skripsi, tesis, dan disertasi. Skripsi, tesis, dan disertasi. Hasil penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Ditinjau dari pendekatan yang digunakan, penelitian lapangan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik melalui pengumpulan data dari latar alami dan pemanfaatan diri penelitian sebagai instrumen dan kunci. Kajian pustaka adalah yang telah dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelitian kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka relevan. Kerja pengembangan adalah kegiatan yang menghasilkan, memecahkan, atau produk yang dapat dipakai untuk memecahkan masalah-masalah aktual. Kegiatan penelitian pada dasarnya berupaya mencari jawaban terhadap suatu permasalahan, sedangkan kegiatan pengembangan berupaya menerapkan temuan atau teori untuk memecahkan suatu permasalahan. Selanjutnya, perbedaan skripsi, tesis, dan disertasi. Secara umum, perbedaan antara skripsi, tesis, dan disertasi dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek kuantitatif dan aspek kualitatif. Dari aspek kuantitatif, secara literal dapat dikatakan bahwa disertasi lebih berat bobotnya akademisnya daripada tesis, dan tesis lebih berat bobotnya daripada akademis skripsi. Ketentuan ini hanya untuk jenis ilmiah yang sama dan bidang studi yang sama pula. Namun ukuran kuantitas ini tidak dapat diberlakukan jika skripsi, tesis, dan disertasi dibandingkan antara studi dan antara jenis penelitian. Selanjutnya, aspek permasalahan. Penulisan disertai dituntut untuk mengarahkan permasalahan yang dibahas dalam disertainya agar temuannya dapat memberikan sumbangan asli bagi ilmu pengetahuan. Sedangkan penulisan tesis diharapkan dapat menghasilkan suatu memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan. Sumbangan yang demikian ini tidak dituntut untuk penulisan skripsi. Selanjutnya, kajian pustaka. Dalam pengemuka hasil kajian pustaka skripsi hanya diharapkan untuk menjelaskan keterkaitan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian lainnya dengan topik yang sama. Penulisan tesis tidak hanya diharapkan mengemukakan keterkaitannya saja, tetapi juga harus menyebutkan secara jelas persamaan dan perbedaan antara penelitiannya dengan penelitian lain yang sejenis. Selanjutnya, aspek kemandirian. Secara kuantitatif dapat diluruskan sebagai berikut. Untuk disertai kira-kira 90% dari naskah tersebut adalah karya asli mahasiswa penulisnya. Sedangkan sisa 10% merupakan cerminan dari bantuan, bimbingan, serta arahan pada dosen pembimbing. Untuk tesis, presentase karya asli bisa lebih kecil daripada disertai. Dan untuk skripsi, presentase karya asli mahasiswa bisa lebih kecil daripada tesis. Selanjutnya, kode etik penulisan karya ilmiah. Kode etik adalah seperangkat norma yang diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah. Norma ini berkaitan dengan pengutipan, penunjukan, perjanjian,
perjanjian terhadap bahan yang digunakan, dan penyebutan sumber data informan. Dalam penulisan karya ilmiah, penulisan harus secara jujur menyebutkan rujukan terhadap bahan atau pikiran yang diambil dari sumber lainnya. Pemakaian bahan atau pikiran dari suatu sumber atau orang lain yang disertai dengan rujukan dapat diidentikan dengan pencurian atau plagiat. Dalam penulisan karya ilmiah, rujukan-rujukan dan kutipan mengutip merupakan kegiatan yang dapat dihindari. Kegiatan ini amatlah dianjurkan karena penunjukan dan pengutipan akan membantu perkembangan ilmu dalam menggunakan bahan dari suatu sumber, misalnya instrumen, bagan, gambar, dan tabel. Penulisan wajib meminta izin kepada pemilik bahan tersebut. Dijangkau penulisan harus menyebut sumber dan menjelaskan apakah bahan tersebut diambil secara utuh, diambil sebagian, dimodifikasi, atau dikembangkan. Narasumber atau informa, terutama dalam penelitian kualitatif, tidak boleh dicantumkan. Apabila tercantum, nama tersebut dapat merugikan sumber dan informa. Sebagai gantinya, nama narasumber atau informan dinyatakan dalam bentuk kode atau nama samaran. Baiklah, itu tadi hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.